Assalamualaikum sahabat Kisah TV, ketemu lagi di podcast bareng Kisah TV. Nih hari ini aku mau ngobrolin tentang aplikasi baru yang dibuat sama teman-teman grup Krias, yaitu namanya Kisah Camp. Nah kebetulan ada Om Teh ini di sini. Pak, aku mau tanya-tanya dong, Kisah Camp tuh apa sih? Wawancara ketiga ya, dengan Harum. Ya, wawancara yang ketiga. Dengan Harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus pakai kacamata nih kalau kayak bangun tidur nih. Rom tadi bangun, wah ini sahur nggak? Sahur, alhamdulillah. Ini apa tadi ngobrol lupa lagi nih sahabat Kisah TV. Kita kan punya aplikasi baru nih Pak, Iya. namanya Udah Kisah hampir Camp. sebulan ya, lebih ya. Hampir sebulan. Gini sebetulnya latar belakang ya. Ya. Awalnya gini, kalau saya sebetulnya terjun ke digital ya karena hobi nih. Hobi dari ya semenjak ada internet. Kalau dulu kan saya SMA tuh resep ini ngerakit gitu kan, itu juga memunculkan di saya tuh seneng ke hal-hal itu jadi hobi. Nah, terus masuk di era internet kan masuk. Jadi pas pertama era internet masuk tuh saya di rumah tuh pasang ini apa dulu tuh yang Telkom ngeluarin untuk ini dulu internet Sentrin di Bandung tuh ada Sentrin. Ya. Sama seneng kalau saya berselancar di internet udah dari dulu. Jadi bukan hal yang baru ya. Terus mulai pasang wifi dengan dari Telkom. Walaupun dulu mahal banget tuh harganya per bulan tuh bisa 2 juta loh. Pernah karena nggak diprotek gitu ya dari telepon tuh double. Kaget, tapi tidak menyurutkan kesenangan saya. Sampai saya bikin beberapa web gitu kan, sahabat Kisah TV ya di sini, dan itu berlanjut. Jadi yang nama YouTube tuh dari dulu. Jadi kalau bikin Kisah TV itu apa JSN tuh menurut saya tuh berkelanjutan aja, bukan ikut-ikutan. Tapi memang lagi tren dari dulu juga. Kalau orang memasarkan itu biasa selain di Google Ad yang di web atau blogger, kalau itu kan ada tim blogger itu perkumpulan itu lewat YouTube, tapi belum segebiar sekarang gitu sebetulnya. Belum muncul dulu orang menjual itu udah biasa, direkam dijual bukunya literatur itu hanya. Nah masa pandemi nih, sebelum masa pandemi kan bukan kita di dunia berbicara lewat jarak jauh itu kan udah ada FaceTime gitu kan, ada FaceTime tuh ada Skype. Apa bedanya dengan munculnya Zoom tuh? Terus Google sekarang udah ngeluarin juga kan. Nah saya pas ada Zoom itu enak cara pakainya tuh kan, kita pakai juga rapat-rapat kita kan pernah Skype juga kan, di grup Krias. Nah masa pandemi kita kan udah pakai nih semua, bahkan saya ngajar nih pakai Zoom, tapi kan ada keterbatasan. Gratisnya itu kan 45 menit ya Man? Iya, 45 menit itu kita harus upgrade bayar. Saya ikut yang unlimited juga, tapi saya kepikir bagaimana teman-teman yang di pelosok yang ada budgetnya terbatas. Makanya saya dengan latar itu udahlah dengan tim bareng-bareng ngobrol kan, udah bikin alternatif yang bisa dijangkau. Makanya muncullah Kisah Camp. Kisah kan grup kisah. Kisah saya cari-cari sebetulnya, kalau camp tuh cari domain kisah.com kan udah, kisah ID udah ada orang. Udahlah namanya kisah.camp, CAM, yang emang domain yang ada itu sana camp itu kan webcam kan. Itu sebetulnya kita dengan era digital ini kita membangun dengan teman-teman namanya Kisah Camp gitu baru. Tapi kan Bapak selain Kisah Camp ini kan ada beberapa juga Pak ya yang nanti bakal launching setelah ini ya, setelah Kisah Camp. Kan saya tuh pengen ada alternatif juga. Teman-teman di sini kan di samping sekarang kan ada Tokopedia, Shopee, Blibli, kan banyak itu. Apalagi saya lupa ya, ibu-ibu yang suka belanja. Gitu. Nah kita juga pengen membuat marketplace multi vendor namanya Toko Kisah gitu ke depan. Sudah mudah-mudahan ke depan ya Pak ya? Depan mudah-mudahan Mei lah udah ada gitu. Sekarang udah
dalam proses nih teman-teman nih sedang bergerak terus gitu. Oke, sekarang kita bakalan bahas Kisah Camp dulu aja deh Pak ya. Ya itu. So, boleh lah. Kenapa nih Kisah Camp. harus Kisah Camp, teman-teman harus download dan harus pakai? Nah gini, kalau Kisah Camp saya bilang tadi saya rasain bukan keterenyuh lah, ada terpanggil, kesan dipanggil orang tua ini, terpanggil tadi dengan latar belakang kan semua orang tuh terbatas. Ada mungkin yang lebih bisa Zoom atau tadi yang banyak, yang aplikasi banyak lah. Sekarang gratis juga banyak sebetulnya. Tapi saya ingin berpartisipasi. Jadi grup kisah di bawah naungan Kries itu ingin berpartisipasi, ingin ikut lah. Apalagi dengan Jabar Juara, Jabar Kreatif ke depan. Saya sebagai warga Jabar, warga Indonesia pengen berkontribusi. Makanya dengan mendevelop berbentuk alat untuk komunikasi ya, jarak jauh untuk bisa mengajar, seminar. Makanya kita dengan tim mencoba lah, walaupun dengan ala kadarnya, baru kita bikin aplikasi namanya Kisah Camp. Gitu. Bisa untuk sekolah juga ya, Pak, ke sekolah, karena sebenarnya di sekolah-sekolah di daerah kan belum tentu guru punya budget untuk bikin akun dosen, atau kan harus dibuat. Kalau Zoom atau yang lain mungkin universitas dibuatin akun beberapa untuk dipakai bersama. Tapi dengan Kisah Camp semua orang bisa buat dengan kelebihannya unlimited. Unlimited daya pakainya unlimited. Kisah itu Kreatif Indonesia 1 ya. Biar sahabat Kisah TV tahu itu Kisah Kreatif Indonesia 1. Bahkan untuk meningkatkan itu saya membuat ini kan harus ada perusahaan nih bisa membawahi seluruhnya, bukan selain organisasi. Kalau Kreatif Indonesia itu kan PT di Indonesia. Saya bikin juga perusahaan di luar negeri namanya Kisah Teknologi. Untuk apa? Untuk ngedevelop itu, untuk transaksi-transaksi lewat kartu kredit, PayPal, terus banyak alat transaksi lainnya. Harus ada bernaung di Eropa atau Amerika. Karena Strip contohnya belum bisa bertransaksi, orang Indonesia belum bisa buka akun di Strip contohnya. Alat payment inilah, payment lah sama gitu. Makanya saya bikin Kisah Camp, makanya harus di bawah naungan itu. Nanti kan dengan Kisah Teknologi itu ada ini nih sahabat Kisah TV baru, nanti ada Kisah Camp, toko kisah, terus nanti ada aplikasi lain lah, nanti rahasia. Baru saya buka bocorannya toko kisah. Toko kisah aja. Gitu. Berarti manfaatnya banyak ya Pak ya, Kisah Camp ini ya. Selain untuk teman-teman di pelosok, terus untuk yang memang butuh kapasitas banyak, itu bisa pakai Kisah Camp. Memang ada keterbatasannya. Ini keterbatasannya tuh cuma 70 orang, gratis kapanpun. Free ya, Pak, ya? Jadi semua warga Indonesia, terutama warga Jabar nih, saya ingin support, membantu program Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jabar Juara. Nanti ke Indonesia Juara. Jadi saya membuat aplikasi yang gratis untuk semua warga. Tidak ada lihat jenjang, golongan, agama. Silahkan download ya. Atau kalau download di web juga bisa. Langsung aja. Web, ya? Langsung, bukan di website itu nggak usah download. Tapi kalau di Android nih, terus di iPhone itu harus di App Store atau di Play Store ya, Pak, ya? Gitu. Kita udah lumayan kemarin yang downloadnya banyak juga. Dan itu mudah-mudahan kepedulian kita ya, karena kita ingin membangun walaupun kita bukan yang akan ngebangun, tapi kita ya tim kita lah, terutama saya, keluarga, dan tim Kries dan tim pendukung yang lain di organisasi ingin berkontribusi intinya kebermanfaat bagi perkembangan Indonesia 2045. Ini bukan bersaing ya Pak ya? Enggak. Kita hanya mau berpartisipasi. Berpartisipasi kan nanti kan ini masyarakat tuh Indonesia tuh banyak. Jawa Barat aja hampir 50 juta loh. Jadi kalau ya sharing lah, berpartisipasi sedikit kan lumayan juga. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun ada keterbatasan gitu. Tadi kan untuk siapa saja udah dijawab nih. Untuk dosen, untuk mahasiswa, semuanya, betul. Siswa. Nah sekarang
kapasitas mau diulik lebih dalam lagi? Kan tadi 70 orang nih. Nah, gini, kalau kayaknya 70 orang cukup. Cukup. Menurut saya, kecuali seminar ya. Yang besar itu bisalah. Tapi kita juga kalau untuk menghidupi perusahaan kan harus menghidupi, nanti ada upgrade nanti dengan Upgrade harga Pro yang ya, Pak, ya? upgrade. Jadi kalau yang lebih tinggi, tapi kalau untuk masyarakat 70 udah cukup menurut saya. Kecuali yang komunitas besar itu mereka upgrade lah. Itu harus ada juga masukan bagi perusahaan, karena perusahaan juga harus jalan kan kita harus bayar sewa bisa apapun baik di luar negeri atau di sini kan. Itu tapi kalau untuk 70 aja seperti gini, guru mengajar anak-anak kan tidak jauh dari 50. Kenapa saya bikin poin di 70 itu? Dosen juga mahasiswa kan 50 gitu. Arum juga kan paling berapa? Kan grup BPR-LPM aja karyawan baru 50 kan bisa lah. Jadi kalau perusahaan yang lebih besar ya upgrade aja kan. Silahkan pilih gitu kan. Itu. Pas sekarang manfaat apa nih yang diinginkan dari Kisah Camp? Kisah Camp ya Pak Irman ya. Pak Irman udah biasa tuh pakai. Pak Irman juga kan dia organisasi pakai itu Pak Om Kadin. Nih sahabat Kisah TV, bahwa dengan Kisah Camp tuh saya tadi kan udah mau ingin ada kemanfaatan gitu. Kan hidup tuh harus bermanfaat bagi orang lain. Gitu kan. Kalau ini ingat pesan dari orang tua saya, almarhum bapak, terus mama, dan guru-guru saya ya. Dan saya juga ingat banyak orang yang bicara bahwa hidup itu bermanfaat bagi orang lain. Nah ini makanya dengan Kisah Camp saya berharap itu. Soalnya gini, kebetulan saya kan mulai masuk Bandung tuh dulu tahun 88-89 ya. Mulai bertemu dengan orang-orang luar Garut, luar Bandung kan, luar provinsi, itu mulai berkolaborasi dari Sumatera kan, dari Kalimantan, Sulawesi, terus Jawa Timur gitu ya, Jawa Tengah dan juga terus Papua. Nah dari situ akhirnya saya terbentuk lah dalam perkembangan itu bagaimana rasa keindonesiaan gitu kan. Terus saya kan pernah S2, S3 kan, kemudian S2 saya kan di pasca sarjana saya, dan itu satu kelas tuh dosen-dosen ratanya dari seluruh universitas di Indonesia. Jadi berkolaborasi, jadi merasa itu saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Makanya saya ini juga dengan Kisah Camp mudah-mudahan bisa bermanfaat nih sampai pelosok, sampai RT lah kalau saya bahasa tuh. Sesuai dengan Kries itu pengen ada organisasi tim di setiap RT seluruh Indonesia. Tadi disebutkan mudah-mudahan para sahabat saya, saudara-saudara saya di seluruh Indonesia sampai tingkat RT lah gitu kan, tingkatannya kalau Indonesia gitu kan, dari RT ada di wilayah Sumatera kan, seluruh di Sumatera itu, di Jawa kan gitu seluruh, terus di Kalimantan di seluruh RT di mana, Sulawesi area ya maksudnya, terus area Papua juga. Dan ini saya berharap Kisah Camp ini bisa dimanfaatkan oleh mereka sebagai saudara-saudara saya gitu kan. Saya seneng gitu kalau ini bisa dimanfaatkan gitu ya sahabat Kisah TV. Gitu. Oke, berarti memang ini tuh salah satu komunikasi jarak jauh yang bisa ngebantu lah ya, Pak, kalangan, terutama golongan-golongan yang artinya keterbatasan budget. Kalau yang budgetnya banyak, silahkan aja upgrade, bro. Jadi ada poin upgrade kalau, tapi tetap unlimited waktu, tetap aja. Kalau aplikasi yang lain kan tidak unlimited, paling sejam habis. Kalau kita unlimited. Oh, berarti teman-teman Kisah Camp ini tuh unlimited juga unlimited waktunya. Dan kapasitasnya bisa sampai 70 orang juga. Iya, bisa. Berarti bagus ya Pak ya. Bagus. Berarti bisa digunain untuk apa aja nih Pak? Untuk sekolah, selain sekolah? Bisa. Terus untuk seminar-seminar yang di bawah 100 itu bisa lah, 70-an. Untuk briefing, kalau yang UMKM nih, UMKM kan pasti karyawannya lebih kecil kan, itu bisa dimanfaatkan. Kalau di kabupaten, di pedesaan, itu di tingkat RT, itu kan bisa briefing karena dengan pandemi keterbatasan. Dan ini sekarang itu kalau orang itu berkomunikasi lewat virtual itu udah biasa kan, gitu. Jadi saya ingin berkontribusi lah kisah di
bidang itu gitu. Apalagi kan sekarang kita mau lebaran ya Pak, kita kan nggak boleh pulang mudik ya. Mudik atau gimana kan belum pasti, dan yang pasti nggak boleh pulang lah. Itu bisa dipakai untuk nanti ketemu saudara yang jauh, pakai kisah camp. 70 orang pasti cukup lah. Dan ini kan produk kita, bukan luar, artinya produk anak bangsa lah. Betul, gitu. Produk anak bangsa. Walaupun kita juga caranya kan nyontek-nyontek pastilah. Membantu juga teman-teman anak muda di sini, dan saya sebetulnya ingin memberikan contoh kepada anak-anak saya yang sekarang sudah kuliah di Unpad, di Pasundan, terus yang SD, bahwa kreatif itu tidak melihat usia. Saya juga ingin memberikan contoh, ya walaupun sedikit apapun, memberikan contoh untuk masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia, atau lingkungan di Kota Bandung yang lain, bahwa kreativitas itu bukan hanya milik seseorang. Semua orang bisa berkreatif. Contohnya saya bikin ini, walaupun nyontek kan udah ada, tapi kan Zoom juga kan nyontek dari yang tadi Skype nyontek-nyontek kan. Mungkin nanti diadu aja. Dan apalagi kita bersaingnya, saya ingin fokus ke masyarakat-masyarakat di UMKM yang ada keterbatasan, mudah-mudahan nanti UMKM-nya juara gitu kan. Provinsi Jawa Barat juara dengan saya ingin kontribusi di sini. Kita berjuang itu kan bukan berarti kita harus ada di mana, di organisasi atau yang penting mah kita berkontribusi dimanapun sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Kalau bareng-bareng komunitas kan bersilaturahmi. Kan kalau saya tipenya seneng orang-orang bersilaturahmi. Kita support program pemerintah, kita support organisasi-organisasi dan lainnya, dengan salah satunya lewat kisah camp yang kita besut dari tim kita. Selain nanti ada yang lain rahasia, baru nanti toko kisah ya nanti. Mudah-mudahan dengan alat aplikasi komunikasi jarak jauh juga kan bisa mengurangi dampak ya Pak ya dari pandemi yang sekarang. Kan kita harus mengurangi waktu ketemu sama teman-teman tatap muka gitu. Nah, keuntungan untuk pengguna kan tadi udah disebutin. Udah disebutin nih keuntungan-keuntungannya. Terus bisa sampai 70 orang juga gitu. Kalau misalkan mau upgrade lebih dari 70 bisa upgrade Pro juga. Nah, keuntungan untuk Bapak nih bikin kisah camp. Nah, itu. Kalau keuntungan materi nanti ya. Gitu. Yang penting keuntungan batiniah saya bahagia bikin aplikasi bisa digunakan oleh masyarakat. Itu juga keuntungan bagi saya ya. Satu, nanti kan kalau udah ngedownloadnya banyak gitu kan, berarti saya seneng orang bisa menggunakan produk yang kita buat gitu kan. Itu kesenangan, itu pertama. Terus saya juga bisa menghargai teman-teman anak muda yang berkreatif di sini, digabung di bawah naungan Kries. Dengan kalau digital saya di bawah naungan kisah teknologi itu yang di Inggris. Jadi biar bahagia aja, bagi saya kebahagiaan yang pertama. Dan mudah-mudahan ini kalau ada yang downloadnya banyak, digunakan sampai ke pelosok pedesaan, program pemerintah juga bisa lebih, di samping banyak yang lain ya. Tapi mudah-mudahan dengan aplikasi ini program Pak Gubernur, Presiden, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Kecamatan, Pak RT gitu ya, Pak Kepala Desa, itu bisa lebih masif mungkin gitu. Dan ini kita dengan gratisnya ini kan bukan kita serta-merta ingin populer, dan bukan. Jadi dengan kemampuan kita, paling biaya kan cuma kita tuh hosting kan, cloud, itu aja, ketutup lah, ada di pendapatan dari yang lain. Tapi kalau udah besar, bermanfaat, mungkin itu nilainya lebih besar daripada materi gitu. Berarti ya untuk teman-teman anak muda yang lain harus tetap berkreasi ya Pak ya? Ya harus lah, termasuk Arum lah. Anak-anak di sini kreasi, dengan adanya kisah tipu, Arum juga jadi host. Jadi host, dipaksa untuk bicara. Saya juga dipaksa bicara. Saya juga ingin maksa anak-anak saya, sahabat saya ini disiapkan nih sahabat kisah TV untuk siapapun jadi host, siapapun untuk menjadi narasumber. Jadi kita bikin bermacam program lah, mau UMKM gitu kan, keagamaan, terus humor, terus program-program yang mendidik. Inilah bagian dari kita untuk membangun Indonesia gitu. Hebat. Apalagi nih Rom. Cara setupnya dong Pak. Pertama kan udah tahu Arum juga, jadi tadi ya kalau mau yang penting gini, pertama tuh kita buka dulu di web lah, kalau pakai yang biasa pakai mau apapun ya, di komputer, di laptop, di iPad,
atau di komputer di laptop di HP juga bisa buka kisah.cam gitu kan. Itu buka di situ langsung aja daftar aja dulu. Register. Nah, dari register itu kan tahu nih, saya juga sambil buka juga. Sambil buka udah ada tutorial kan Pak di YouTube? Ya harus buat lah, Arum itu tugasnya. Nah, bentuknya bagus ya, nih. bentuknya bagus. Kita itu kalau yang pas nanti ada upgrade tuh paket nanti itu mah join meeting sama host. Kalau yang jadi host daftar dulu lah di bawah di sini. Host daftar, create meeting silahkan, itu email, nomor HP lah silahkan. Itu kalau udah itu kita punya. Dan untuk selanjutnya di samping di web, di aplikasi itu di App Store ada, di Apple kalau di Play Store kan untuk Android. Itu bisa dibuka kan cepat lah. Kalau itu kan lebih praktis. Tampilannya juga bagus nih, Rom. Dan ini tampilnya bagus nih. Ya, ini Pak, bagus. ya? Apa? Simple juga pemakaiannya ya. Pemakaian simple, nggak ribet. Tapi kalau biasanya gini, simple atau tidak kan karena kebiasaan. Seperti saya biasa pakai Android nih, HP pakai Apple agak bingung. Biasa suka karena berbeda, tapi karena manfaatnya, kata saya, semuanya bikin tutorial aja di-upload di masing-masing channel masing-masing, silahkan aja. Ini program untuk masyarakat gitu. Besutan kita tuh untuk dipakai untuk masyarakat itu. Bisa mudah-mudahan program ini kita bisa terasa lah manfaatnya bagi masyarakat. Dari mulai anak-anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mau mau kedokteran atau siapapun, baik pemerintah silahkan mau pakai juga. Kalau untuk meeting gitu kan silahkan aja. Terus perusahaan-perusahaan, terus UMKM, organisasi nggak perlu organisasi atau yang budgetnya terbatas untuk bayar, kan sampai 70 cukup lah. Betul. Eits, jangan lupa subscribe, bunyiin loncengnya, dan like. Apalagi sih yang pentingnya sih waktunya nggak terbatas. Nggak terbatas, waktu tidak terbatas gitu. Jadi saat kita ngasih info penting nggak langsung tiba-tiba terputus, bisa kita terus jalan maju dan ngecalon lancar. Itu makanya kita bentuk kisah room pemilihan kepala desa. Sekarang nggak usah kampanye lewat tatap muka. Betul. Kampanye aja lewat kisah itu gratis kan. Semalam bos manggil bosnya saya. Bos Arum nih. Jadi semalam saya ini meeting bukan meeting, ngobrol-ngobrol sambil nonton pertandingan Persib dengan Jakarta semalam. Cuma Persib kalah ya semalam. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan lebih maju nih Persib. Saya kan pecinta Persib juga. Bisa nonton masing-masing dan bisa pakai nonton juga. Nah sambil itu kita juga ngobrol, Persib bagaimana. Jadi nonton bareng sepak bola itu bisa bareng. Sampai habis ya Pak? Bebas. Sampai subuh ini masih on gitu. Oh gitu. Kan nggak ada batasan. Saya ketiduran gitu kan, udah jam 12:30 tuh masih ngobrol. Kita ketiduran, pas bangun-bangun, pas mau sahur ya, itu masih on. Itu keuntungan dan kuat lah itu. Gitu. Berarti ini cocok banget dipakai untuk sekolah-sekolah. Ya untuk para ustadz juga, Pak Ustadz untuk ini ceramah, untuk yang pengajian tuh bisa. Itu bisa digunakan. Itu kan bermanfaat, mudah-mudahan ini kisah ini aja menurut saya tuh jadi virus aja. Virus kebaikan gitu. Untuk jadikan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Grup Kries kan organisasi. Kita ada di seluruh wilayah kabupaten. Nanti juga kan kita branding untuk kebaikan lah gitu. Oke, karena waktu habis sudah ya, mau Jumatan nih saya. Teman-teman jangan lupa ya untuk download dan sebarin juga ke semua teman-teman kamu atau misalkan guru, dosen dan lain-lainnya untuk pakai kisah camp. Karena keunggulannya ini waktunya unlimited dan bisa sampai 70 orang yang bisa partisipasi. Kisah.cam. Nanti kalian bisa searching aja. Oke, jangan lupa download, pakai dan sebarin ke teman-teman. Harus. Jangan lupa juga subscribe, like dan share untuk YouTube-nya Kisah TV. Oke, makasih teman-teman. Siap, Jangan lupa makasih download. nih. Dadah.